Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan saya Rizky Agus Saputra, NIM 2343110053. Saya Satria Bagus Alimanu dengan NIM 234311054. Saya Iqbal Sakwan dengan NIM 2343110043. Saya Arman Bagus Darmawan dengan NIM 2343111033. Saya dengan Ardionda Wahyu dengan NIM 234311032. Baik, apa itu standar manajemen resiko? Standar manajemen resiko menyediakan kerangka kerja strategis untuk memfasilitasi identifikasi, pengendalian, dan mitigasi resiko guna membantu organisasi mencapai aspirasi dan tujuan yang ditetapkan. Standar ini mendorong pendekatan praktik terbaik untuk manajemen resiko. Standar manajemen resiko ini yang paling umum dan berstandar internasional adalah ISO 31000 dan kerangka kerja COSO ERM. Yang pertama adalah ISO 31000. ISO 31000 adalah standar internasional untuk manajemen risiko. Standar ini menguraikan prinsip, pedoman, dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan di organisasi manapun. Proses ini mencakup perbaikan yang teridentifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan, dan pelaporan hasil. Yang kedua, COSO ERM. Kerangka kerja manajemen risiko perusahaan. COSO merupakan prinsip dan alat yang komprehensif untuk mengelola risiko organisasi. Kerangka kerja ini mencakup 5 komponen. Untuk ini terdiri atas lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon risiko, dan aktivitas pengendalian. Mengapa ini sangat dibutuhkan? 1. Meningkatkan ketahanan organisasi. Organisasi modern menghadapi berbagai jenis resiko. Resiko seperti resiko keuangan, operasional, reputasi, keamanan, informasi, hukum, dan lingkungan. Standar manajemen resiko membantu organisasi untuk lebih waspada dan bisa membuat antisipasi lebih lanjut. Yang kedua, mendukung keputusan yang lebih baik. Manajemen risiko yang lebih baik memberikan informasi yang jelas tentang risiko yang dihadapi organisasi. Hal ini membantu para pemimpin dan pengambil keputusan membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan data. Selanjutnya, mengapa ini sangat dibutuhkan? Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan untuk mengalokasikan dana lebih efisien dan lebih menghindari pemborosan akibat risiko yang tidak terkelola dengan baik. Yang keempat, yaitu mematuhi regulasi dan standar kepatuhan. Kebanyakan industri dan negara yang memiliki regulasi yang mewajibkan penerapan manajemen risiko seperti dalam sektor keuangan, kesehatan, dan manufaktur. Selanjutnya ada studi kasus. Dalam studi kasus ini kita mempunyai usaha konveksi. Untuk studi kasus dari kelompok kami yaitu menggunakan ISO 31000 karena ini sangat cocok dan membantu memberikan panduan tentang prinsip dan manajemen risiko. Untuk ISO 31000 ini cocok digunakan karena berfokus pada pendekatan holistik, mengevaluasi, menganalisa, dan mengendalikan risiko. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, kedua analisis risiko, ketiga evaluasi risiko, keempat ada pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini kita menggunakan ISO 31000 sangat membantu untuk kasus ini, terutama dalam mengidentifikasi semua masalah atau error yang terjadi pada usaha konveksi ini. Memungkinkan untuk mengidentifikasi sumber masalah seperti pada bahan baku, keuangan, profesional, dan keterampilan dalam bekerja.
standar keamanan mesin dan gangguan produksi dan lain-lain itu mencangkup juga untuk mengidentifikasi sumber masalah pada bahan baku. Nomor 2, analisis resiko. Setelah adanya identifikasi, ini memungkinkan untuk memahami lebih lanjut kemungkinan terjadinya risiko dan apa yang paling berdampak kepada usaha konveksi tersebut. Yang ketiga, evaluasi risiko. Usaha konveksi menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat operasional. Keterlambatan bahan baku dan kerusakan mesin menjadi risiko tinggi karena dapat menghentikan produksi sehingga perlu diantisipasi dengan stok cadangan dan perawatan rutin. Risiko produk cacat berdampak pada kepuasan pelanggan, maka dibutuhkan pelatihan SDM dan quality control yang ketat. Penurunan permintaan pasar juga bisa terjadi, sehingga inovasi dan promosi sangat penting. Risiko seperti kebakaran dan pencurian, meskipun jarang, perlu diantisipasi dengan sistem keamanan dan asuransi. Selain itu, pergantian karyawan secara mendadak serta fluktuasi harga bahan baku dapat mengganggu stabilitas usaha, sehingga perlu strategi retensi karyawan dan kerjasama jangka panjang dengan supplier. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Untuk mengurangi dampak risiko, usaha konveksi perlu menerapkan beberapa langkah pengendalian. Risiko keterlambatan bahan baku dapat dikendalikan dengan memiliki supplier cadangan dan menyimpan stok ini untuk perawatan mesin. Penting dilakukan perawatan rutin dan memiliki mesin cadangan atau kontrak servis darurat. Risiko produk cacat dikendalikan melalui pelatihan karyawan dan penerapan sistem quality control sebelum pengiriman. Sementara fluktuasi harga bahan baku dapat diminimalkan dengan menjalin kontrak jangka panjang dan mencari alternatif bahan yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas. Berikut 3 contoh risiko yang dikelola menggunakan pendekatan ISO 31000. Pertama, risiko keterlambatan pengiriman bahan baku. Penjelasan terlambatnya bahan baku meliputi kain, benang, atau aksesoris bisa menghambat proses produksi. Dampak proyek tidak selesai tepat waktu, pelanggan kecewa, dan potensi kehilangan order. Pengelolaan ISO 31000. Identifikasi melakukan analisis rantai pasok. Yang kedua, penilaian, ukur seberapa sering dan parah terjadi. Yang ketiga, tindakan, siapkan pemasok alternatif, bangun buffer stock, dan buat jadwal fleksibel. Selanjutnya, pemantauan dan review, evaluasi kinerja pemasok secara berkala. Yang nomor 2 di sini ada resiko kegagalan kualitas produk. Untuk penjelasannya yaitu produk tidak sesuai spesifikasi, misalnya jahitan tidak rapi atau ukuran tidak konsisten. Dampaknya pengembalian barang, keluhan pelanggan, dan rusaknya reputasi. Untuk pengelolaan ISO 3100 yaitu terdiri dari 1. Identifikasi, audit, proses quality control. Yang kedua, penilaian, analisis, probability dampaknya terhadap bisnis. Yang ketiga, karyawan. Yang terakhir, pemantauan, yaitu melakukan inspeksi berkala dan rekap data kualitas. Yang ketiga, resiko kerusakan mesin jahit. Penjelasan, mesin jahit rusak mendadak saat proses produksi berlangsung. Dampaknya produksi terhenti, keterlambatan pengiriman, dan biaya perbaikan tinggi. Untuk pengelolaan ISO 3100 yaitu catat jenis dan umur mesin yang digunakan.
Untuk penilaiannya, mengevaluasi seberapa sering kerusakan terjadi dan dampaknya. Untuk tindakannya, jadwalkan perawatan rutin, sediakan suku cadang, dan siapkan mesin cadangan. Terakhir yaitu Kesimpulannya, standar manajemen risiko seperti ISO 3131000 dan CSO ERM sangat penting untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. ISO 31000 memberikan kerangka kerja holistik dan fleksibel yang dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, seperti usaha konveksi. Manajemen risiko membantu meningkatkan ketahanan organisasi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam studi kasus usaha konveksi, pendekatan ISO 31000 digunakan untuk menangani resiko-resiko seperti keterlambatan pengiriman bahan baku, kegagalan kualitas produk, dan ketergantungan pada pelanggan utama. Dalam proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta pemantauan risiko yang berkelanjutan, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian dan peningkatan daya saing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata atau kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.